the I think you belong to the first in your generation. Cohort. Cohort. Cohort ada kamu nggak ada Dua-dua. Class of 2022. Okay, Keisha, but I see that you have to consider more suggestions for. Let me ask you some questions. I have prepared 7 questions. Pasang tadi. So Keisha, which one do you think is more difficult? Studying math or emo itself? Which one is more difficult? Studying the mathematics or the emo? EMI. Yeah. Yes, the EMI The EMI. is more So, do difficult. you think, should they use EMI in the classroom or not? They should use EMI in the classroom to practice to make students more confident in learning mathematics in English. What part makes studying mathematics using EMI or English Language Instructions that makes the students more difficult? Understanding the technical terms, and if the material is complex, it may be hard. So, based on your research, how many major difficulties that the students find learning mathematics using EMI education? On my research, How many major difficulties learning mathematics using English medium? Major, sir. Major. major. How many? Difficulty studentnya Belajar matematika pakai bahasa Inggris itu apa sih? ada dua, sir. Language barriers, and then the understanding the content of mathematics itself. Understanding the content of Mathematics. mathematics. Yeah, mathematics itself. Based on the theory, how many difficulties you can find From the student. from the theory? Okay. Kalau dari teori Theory. itu ada berapa kesulitan ya? For factor. Oke, apa sih? Mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion, and psychological states. Bisa explain gimana tuh master experience itu juga bisa apa gitu? Oh, mastery experience itu no sir, 3 dimensionnya. Jadi the first dimension is magnitude. Jadi itu difficulties, seberapa sulit, level soal yang mereka bisa kerjakan. Kalau misalkan yang strength itu seberapa kuat keyakinan mereka. Kalau misalnya dikasih soal yang lebih sulit, itu apakah mereka tetap confidence atau oh iya sir. Jadi saya mau menggiring diskusi mulai dari mulai dari kesulitannya anak-anak belajar matematika sendiri di EMA itu harus kita tahu. Ya. Itu namanya adalah double cognitive load. Kamu cari di jurnal teori tentang double cognitive load.
sudahlah mereka belajar matematika, belajar bahasa Inggris pula, ya kan? Belajar matematika, belajar bahasa Inggris pula, ya. Oh iya. Karena kan bahasa Inggris kan jelas, Iya, sir. sekaligus belajar Simbol-simbol matematika matematika. 3 gitu. Triple cognitive load. Tapi kalau di sini double. Double. Ya. Oh, iya, Di sir. teori double cognitive load. Itu harus kamu masukkan di sini. Sehingga dirinya itu nanti enak. Di research questions itu kamu tambahkan apa? Difficulties, what are the Nah, Oh, di research jadi question. kita tahu atau masuk di bagian research question di situ apa ya? Itu semestinya hanya untuk menggiring saja. Oh, iya, sir. Jadi enak nanti kalau kita tiba-tiba langsung strength apa-apa terlalu jauh. Iya, sir. Ya. Oke. How to know the difficulties between those two cognitive load? Nah, nanti dari situ kamu harus bisa membedakan double cognitive load-nya itu bisa efficacy bagaimana? Berbeda. Ada orang nggak bisa belajar matematika, suka belajar bahasa Inggris. Oh, yes. Itu tidak ada di sini. Oh, iya. Ada orang nggak suka belajar bahasa Inggris, suka matematika, malah jadi demotivated tuh ya, karena ada bahasa Inggris ya. Nah itu masukkan di sini. Kalau belum ada, tanya ke mana ya. Untuk data kamu tambahkan itu harus ada. Oke. Kamu know the process between science in mathematics and in English. Kalau sudah I want you to give a more precise conclusion. Jadi kamu harus bisa melihat pendidikan itu secara utuh. Ya. Simulan ini kan di abstrak saja. This study concludes that image-based mathematics learning is to be further developed through supportive learning environments and appropriate teaching strategies. Yeah. The result of this study provide practical implication. This is not a conclusion. Okay. What I want you to give in your conclusion is that if a teacher, ini kan belum dari sisi guru ya. Iya. Dari sisi guru ya, mereka juga kesulitan. Ya, kamu harusnya masukkan juga ada pelatihan nggak dari sekolahnya, ada ini nggak sedikit sih, walaupun itu bukan, kamu kan lebih ke siswa, ke gurunya sendiri bagaimana? Jangan kan gurunya juga nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Dan dia juga burn out karena double talk itu. Ya, tapi kamu ini kan lebih ke siswa. Masukkan jadi kesimpulannya harus lebih dikit mungkin. Oh, iya, sir. Apa yang dimaksud dengan supportive learning environment? Jadi, if I am mathematics teacher, what should I do in the classroom to make the students and also me as a teacher itu punya self efficacy yang baik? Karena itu kan program sekolah, Iya. guru nggak bisa apa-apa, siswa apa lagi, tapi itu harus berjalan. Ya kan? Misalkan di situ yang jelas harus ada translation berapa persen, ya? Terus harus mempelajari itu dengan AI misalkan untuk memperkaya itu. Harus ada solusi yang praktikal, bukan praktikal ditulis, harus ada solusi praktikal tujuannya itu apa? Ya kan? Iya, sir. Praktikalnya itu apa? Harus jelas. Jadi kalau saya baca sebagai guru matematika, ya, saya baca nih skripsimu, saya dapat apa dari sini? Oke, Iya, sir. ya. Pertama, guru sendiri juga harus kayak meningkatkan ini. Ya, sekolah harus kayak pelatihan apa aja yang ada di sini. Karena ini kan lebih kritis tadi sih. Iya. Ya kan? Sekolah harus melakukan pelatihan apa saja. Di situ sudah ada pelatihan untuk guru. Di sekolah itu, sir, belum ada sih, sir. Nah, itu harus ada. Kalau case study, namanya case study, itu ada sesuatu yang harus dicontoh. Jadi pembelajaran self efficacy ini
educational environment, namanya self efficacy dari students, itu kan banyak faktornya. Benar. Tidak hanya soal pelajaran saja, tapi ke gurunya, ke sekolahnya gimana. Gurunya KMK sudah iso. Apakah harus ada pendampingan guru bahasa Inggris? Oh, iya. Nah, jadi I want you to make sure that this school is one of the best in doing the inbound. Karena ini kualitatif. Yes. Apa yang bisa dicontohkan? Itu yang belum ada. Oh iya.